Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatus Soliha dengan NIM 1908 1030 1054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi. Jadi, investasi itu penting nggak sih? Kita semua pasti punya keinginan atau rencana masa depan, bukan? Kemudian, jika usaha kita untuk mewujudkan rencana tersebut dengan cara menabung, apakah di masa depan harga-harga barang masih tetap sama? Contoh sederhananya, kita tahu harga mie instan di 2010 masih ada di angka 1000 sampai 1300 per bungkus. Kemudian harga BBM yaitu 4500 per liter. Sekarang di tahun 2021, harga-harga tersebut menjadi 2 kali lipat, yaitu mie instan sekitar 2500 dan harga BBM sekitar 9000 sampai 10000 per liter. Kok bisa sih? Apa penyebabnya? Kenaikan harga tersebut disebut dengan inflasi, di mana harga barang-barang terus naik sehingga nilai uang semakin menurun. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi tabungan yang kita simpan. Uang yang kita tabung hari ini nilainya akan semakin menurun di masa mendatang. Jadi, bagaimana solusi agar tabungan yang kita miliki tidak tergerus oleh inflasi? Solusi permasalahan untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan berinvestasi. Investasi adalah upaya mengelola dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Ada berbagai macam instrumen investasi seperti menyimpan emas, properti, obligasi, saham, dan masih banyak yang lainnya. Tapi pembahasan kita kali ini akan berfokus pada saham. Saham adalah sebuah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Artinya, jika kita membeli saham suatu perusahaan, kita akan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Kalau pertanyaannya kenapa pilih saham, investasi di saham secara jangka panjang lebih menguntungkan karena rata-rata return yang didapatkan dari saham lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Nah, investasi di saham akan memberikan keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Misalnya kita investasi di saham BCA yang punya market cap sebesar atau nilai perusahaan terbesar di Indonesia. Kalau 5 tahun yang lalu, di tahun 2016, kita investasi sebesar 10 juta di BCA, bisa kita lihat hari ini BCA sudah naik 140% selama 5 tahun. Artinya, 10 juta yang kita investasikan di 2016, hari ini sudah menjadi 24 juta. Jadi, kenaikan harga tersebut yang dinamakan capital gain. Sedangkan dividen adalah laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dan banyaknya tergantung pada saham yang dimiliki. Nah, kemudian selain memiliki keuntungan, investasi di saham juga dapat beresiko. Resikonya antara lain dapat berupa capital loss dan resiko likuidasi. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain. Artinya, kerugian akibat harga jual saham yang lebih rendah daripada harga belinya. Sedangkan risiko likuidasi adalah perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Jadi, bagaimana cara kita memilih saham yang akan kita beli agar terhindar atau meminimalisir kerugian? Sebelum itu, kita harus tahu nih apa tujuan kita dalam berinvestasi. Jika tujuan kita untuk jangka pendek, yaitu dengan melakukan analisis teknikal. Kemudian jika tujuan kita untuk jangka panjang, yaitu dengan melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental untuk tujuan investasi jangka panjang secara garis besar. Yang pertama, kita harus tahu bisnis perusahaan, misalnya ICBP yang menjual Indomie, Sido yang menjual tolak angin. Kemudian yang kedua, mengerti prospek bisnis ke depannya, artinya bagaimana kita melihat prospek bisnis perusahaan beberapa tahun ke depan sesuai dengan lama investasi yang kita inginkan di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mengerti posisi perusahaan di industrinya. Siapa aja sih pesaingnya, bagaimana posisi produknya. Kemudian yang keempat adalah mengerti manajemen, artinya mengerti siapa orang yang menjalankan perusahaan dan bagaimana track record-nya. Yang kelima yaitu mengetahui bagaimana kinerja keuangannya. Misal, apakah labanya terus meningkat, kemudian bisa juga dengan menggunakan rasio keuangan
seperti earning per share, debt to equity ratio, return on equity, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita perlu mengetahui valuasi perusahaan, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menilai apakah suatu saham sedang murah atau mahal. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai suatu saham murah atau mahal yaitu PBV ratio atau Price to Book Value Ratio. PBV ratio ini adalah sebuah indikator yang membandingkan harga saham dengan nilai kekayaan bersih perusahaan. Definisi dari PBV yaitu harga per lembar saham dibagi dengan ekuitas per lembar saham. Jadi, di sini kita misalkan saham Antam atau aneka tambang. Saat ini harga per lembar saham Antam yaitu Rp2.330, sementara ekuitas per lembar saham atau book value per share yaitu Rp792. Maka PBV ratio saham Antam ini yaitu 2.330 dibagi dengan 792, hasilnya adalah 2,94 kali. Artinya, saham Antam ini dihargai 2,94 kali dibandingkan dengan nilai kekayaan perusahaan. Ketika PBV suatu perusahaan itu 1 kali, artinya harga sahamnya itu sama dengan nilai ekuitasnya. Jadi bisa dibilang semakin tinggi PBV-nya, maka semakin mahal harga sahamnya jika dilihat dari sudut pandang nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Tapi investasi saham itu ribet dan modalnya harus gede ya? Jawabannya enggak, karena saat ini udah ada banyak pilihan aplikasi sekuritas yang pendaftarannya atau registrasinya 100% online. Kemudian mulai dari 100.000 aja atau kurang dari itu, kita udah bisa mulai investasi di perusahaan yang berfundamental bagus. Jadi tunggu apa lagi? Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.